Oke, selanjutnya sebenarnya karena tidak karena menjelang 2024, tapi kosakata pemimpin itu selalu tidak pernah hilang dari trending topik. Pemimpin itu sebenarnya apa, Bang? Pemimpin kui kan kita pasti bayangannya ke ranah politik ya, presiden, lurah, ketua partai itu pemimpin. Nah, terus itu sebenarnya ada kalau di Indonesia korelasinya erat nggak toh dengan leadership? Itu aja. Itu sih. Saya. Aku secara KBBI kudu ngecek ya. Pemimpin itu apa ya? Pemimpin apa? Tak boleh apa ya? Apa? Pemimpin. Aku nggak tahu kosakata kui, tapi coba kita breakdown dengan limited pengetahuan yang kita ketahui ya. Nah, leadership kan ya pemimpin saja yang di depan memimpin. Nah. Bisa positioningnya patron yang kita contohkan. Kalau pada konteks sosial, kalau misalnya kita ngomong leadership tanpa embel-embel, misalnya pemimpin teknologi, pemimpin ekonomi, pemimpin kan itu ada spesifik ranahnya. Kalau kita ngomong open, sebelum ada struktur buatan manusia yang namanya pemerintahan atau struktur birokrasi, entah whatever, mau pakai kerajaan kayak mau apapun. Dalam satu kumpulan pasti ada pemimpin yang diikuti oleh orang lain. Nah, diikuti orang lain. Jadi entah keputusannya, entah idenya dan seterusnya dianggap dia lebih kompeten misalnya gitu, atau pokoknya dia pantas aku manut karo kowe kan gitu. Ya itu syarat terjadinya kestabilan dalam kumpulan. Ada pemimpin yang di patron, lase ini. Ide-ide yang punya kalimat terakhir. Nah, pemimpin ini kemudian ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Bedanya kan pemimpin yang dipimpin, kan selalu ada dua positioning itu. Mungkin kalau dulu belum ada konsekuensi untuk mengikuti atau tidak mengikuti seorang pemimpin, sehingga terjadinya lebih natural. Iya, maksudnya kumpulan 5 orang, tidak ada undang-undang yang mewajibkanmu patuh sama presiden, sama pemimpin kumpulan itu. Yes, aku dengan rela karena kamu yang paling tahu, rela mengikuti dan seterusnya dengan kesadaran pribadi. Tidak ada kewajiban positif toh maksudnya, kewajiban baku gitu toh. Ya, enggak ada rule yang menghasilkan konsekuensi yang disebut hukum itu tadi. Nah, tapi nek wis ana institusi nih, ya sudah. Yo, kamu setuju nggak setuju, seneng nggak seneng mengikuti, seperti pegawai kepada manajernya, manajer kepada pimpinan dan seterusnya, ada direksi dan ada struktur seperti itu yang harus diikuti. Dengan kalau tidak mengikuti terjadi konsekuensi yang disepakati bersama seharusnya. Ya, bedanya paling kuwi tok. Kalau leadership arahnya lebih kepada sebuah kepemimpinan yang diakui masyarakat tanpa ada tekanan hukum dalam tanda petik lah. Tapi ada nggak misalnya pemimpin itu bisa terjadi secara natural, aklamasi dipilih, bisa mengajukan diri sebagai pemimpin, tapi nek leadership itu tidak mungkin mengajukan diri sebagai leader, tapi aklamasi. Bener apa ora? Itu nuans. Apa? Karena gue ngomong leader, ketika dia jadi posisi leader, jadi pemimpin juga bisa masuk kata itu. Leadership loh yang tanyakan leadership. Oh, kemampuan memimpin. Fungsi, ya. Kemampuan memimpin. Pemimpin kan sama leader. Kalau leadership kemampuan memimpin, ya. Kemampuan memimpin. Kemampuan memimpin gue ya skill. Tak kira harus ngomong gen ngono. Enggak, skill. Berarti bisa diasah enggak, Bran? Bisa. Tapi seperti semua hal yang diasah, juga tergantung fisiologinya. Tergantung mesinnya ya. Nah, tergantung fisiologinya. Saya gini. Saya contoh sendiri lah. Biasanya pelari maraton itu kakinya panjang-panjang. Biasanya perenang yang hebat itu kakinya pendek-pendek. Apakah kamu bisa kakinya pendek berlatih jadi pelari maraton? Bisa. Lo tapi yo tetap lo bisa, semua bisa, tapi ada limitnya. Benar, itu ada faktor fundamen itu yang nggak bisa dibantah, itu bisa dibeli ya. Nggak bisa dibeli. Ini aku tadi baca di KBBI, fungsi pemimpin itu salah satunya ya memimpin, mengetuai, terus ono siji fungsi melatih. Ternyata pemimpin itu harus punya fungsi melatih. Ya aku lagi ngerti. Nah, menarik sama lah. Di Indonesia kok. Saya gini. Tidak ada pemimpin itu yang tidak ada pemimpin yang memproduksi loh.
tidak ada pemimpin yang memproduksi. Kayak contoh gini, kowe duwe pabrik. Apakah pemimpin pabrik ikut membuat yang dihasilkan oleh pabrik? Pabrik motor. Oke. Pemimpinnya ikut bikin motor nggak? Oke, rakyat tidak ya. Enggak kan? Tidak. Dia tidak mengikuti output, tidak ikut terlibat langsung dalam outputnya itu. Jadi seharusnya kenapa ngomong melatih itu tadi? Sebelum melatih menurut saya nomor satu melayani. Karena output dari pabrik itu adalah motor, jadi nomor satu adalah motornya terjadi bagus nih. Pemimpinnya bukan nomor satu, kesadaran pemimpinnya adalah melayani para yang memproduksi ini untuk bisa menghasilkan karya terbaik. Oke. Bahwa kemudian dia dipatuhi, itu dipatuhi pada level abstraksi tertentu. Level abstraksi misalnya ada yang memproduksi di bagian A, bagian B, bagian C. Bagian B-nya macet. Oke, ada satu orang nggak beres, tak pecat ganti orang lain. Dia ngelihat pada skala yang lebih besar nih. Untuk melayani A dan C agar tidak terganggu oleh B. Etosnya kan gitu, bukan etos menguasai orang lain menurut saya. Objektifnya di mana nih? Outputnya di mana? Membereskan masalah ya kalau itu ya. Etosnya membereskan masalah dan punya kesadaran bahwa dia tuh pelayan. Wah. Pemimpin ini pelayan. Pelayan. Itu bukan kan ya, bukan jargon atau klise ya. Bukan klise, dia memang fundamentalnya gitu. Kamu nggak ikut produksi apa-apa. Kamu penonton. Loh, jenderal itu nggak ikut perang loh. Dia berdiri di atas bukit atau tempat yang lebih tinggi, dia ngatur semuanya, yang perang ya pasukannya. Iya. Dia melayani pasukannya. Iya. Gimana cara melayaninya? Mempersiapkan pedang yang tajam, mempersiapkan strategi, mempersiapkan baju zirahnya. Itu tanggung jawab pemimpinnya. Dia connect sama logistiknya untuk menyediakan. Yang perang nanti dia. Ya dia manage di atas. Memang pekerjaan yang tidak mudah. Tapi bukan berarti kamu punya kuasa terhadap manusia. Ketika kamu ngomong manusia dan objeknya adalah output, kamu melayani manusia tersebut sehingga menghasilkan output yang diharapkan bersama. Pemimpin itu harus memastikan semuanya berjalan ya, berarti. Ya toh? Misalnya ini ada roda-roda kecil dalam. Nggak mudah loh jadi pemimpin itu juga. Karena gini. Aku syarat nyalon ya padahal itu. Misalnya gini. Pemimpin pedati itu dia harus mengontrol kuda 3 misalnya. Sekarang gini, ada kuda yang larinya sangat kencang, kemudian dia direm, kudanya pasti teriak-teriak. Lah aku tuh pengen cepet sampai. Kapasitas nggak cuma segini aja, ini harus digas ini. Tapi pemimpin gini, kalau kamu lari duluan, ini yang lambat ini nggak bisa ngejar, jempali ini yang namanya apa? Gerobaknya akan terbalik nih karena nggak seimbang nih. Nah kadang-kadang memang bukan jalan yang tercepat, tapi jalan paling safe, paling optimal. Dan ini kadang-kadang para kuda tidak memahami juga nih bahwa ada kompleksitas yang lebih tinggi daripada hanya secepat mungkin sampai kan gitu. Nah ini sih aku banyak problem lah ngomong karo wong-wong. Karena multifaset tuh ini. Iki problem ya Bang, ngomong karo aku problem iki. Artinya menjadi warga negara itu memang berat ya. Makanya kan ketika aku ditakoni sebuah objek, menurutmu ini gimana? Aku lebih memilih data, misalnya kemarin ngomong tentang gimana pendapatmu tentang COVID, respon pemerintah tentang COVID. Oke. Kalau dari sudut pandangku sebagai orang, ya ada kecurangan di sana, ada nggak keadilan di sini, ada gini. Oke lah, aku ya rodok nggak seneng juga lah, nggak jelas, nggak ada konsistensi atau gimana gitu. Tapi saya tidak bisa menilai itu sebagai penilaian yang valid. Kenapa? Karena saya tidak punya set informasi seperti yang dimiliki oleh pemerintah nih. Saya tidak memandang dari atas bukit toh? Tidak memandang dari atas bukit. Posisinya kan gitu. Yang dipikirkan juga tidak hanya urusan pandemi ini toh. Iya, betul. Ada urusan kestabilan ekonomi, betul, ada urusan hubungan sama luar negeri, ada deal yang sudah berjalan seperti apa, bahwa kemudian di tengah jalan ada perang kepentingan sendiri gimana dan seterusnya. Itu kompleksitas yang saya tidak pahami sehingga saya tidak mampu untuk menjawab secara valid apakah yang dilakukan pemerintah itu yang paling optimal. Jadi harus berani mengakui juga kalau memang posisinya tidak. Kalau dari sudut pandang aku ketika awal pandemi kayak usulan kilo handle-nya seperti ini. Ya, dari limitasi pengetahuan yang saya miliki. Waktu itu nggak simulasi juga. Ini arep lockdown begini. Misalnya kalau lockdown misalnya salah satu yang dihitung. Kalau lockdown pakai simulasi itu kalau bocor kalau ini datanya bisa salah gitu. Tapi kalau dia bocor 4%, itu efektivitasnya bisa turun sampai 60%.
5% bocor sekitar itu. Nah, oke. Bisa mengakibatkan turun Bisa gitu ya. efektivitasnya turun 60%. Oke, terus lockdown itu terus di cross reference sama ini. Kalau dalam satu kampung berapa sih orang yang butuh pas harus keluar? Nggak bisa dia di lockdown tanpa disupport. Oke, berarti kita lihat angka kemiskinan. Angka kemiskinan sekitar 9, berapa persen. Berarti mereka harus keluar, nggak bisa di lockdown. Kalau 5% aja nurunin 60%, 10% harus keluar, ini nurunin berapa persen? Nggak efektif nih kalau lockdown caranya gini. Ada cara lockdown yang lain nih. Lockdown by rule misalnya, lockdown by profesi kalau dulu kan. Kalau misalnya yang di lockdown adalah yang dihidupi, yang menghidupi memang keluar. Maksudnya dikondisikan, dijaga, difasilitasi untuk bekerja. Gitu. Ya, perbandingan waktu itu, pemahaman saya, data yang saya kumpulkan, perbandingan kasur dengan penduduk aja kan 4:10.000. Kita nggak mungkin handle semua itu. Oke, kita memang bikin zona merah sama zona hijau nih. Zona merah memang resiko tinggi, resourcesnya semua disediakan untuk itu. Ada gedung-gedung yang nggak dipakai, ada universitas nggak dipakai, tenaga kesehatan dikumpulin ke situ dan seterusnya lah. Itu justru nggak dipakai di Indonesia, tapi ada beberapa negara luar yang pakai strategi itu. Tapi ada. Ya, dia juga pakai kayak gitu. Terus saya ingat dulu malah mengefektifkan peran pemimpin agama. Oh iya. Ya toh, itu juga. Waktu itu aku ngitung aspek sosialnya, karena keluar itu juga harus ada konsepnya gitu. Konsep yang bisa memformulasikan biasanya para wakil rakyat atau pemimpin kelurahan atau pemimpin agama. Konteksnya aku masuk ke zona merah nih apa? Kita kontekskan sebagai perang nih. Memang kita perang. Ayo, kowe iki dadi keluar itu perang demi keluargamu, perang melawan pandemi. Saya takut efeknya nanti kalau jadi korban itu dibawa pulang tidak sebagai pahlawan, malah jadi stigma. Kan gitu. Kalau sudah di framing bahwa ini perang nih. Ayo kita bareng-bareng perang melawan corona. Yang di rumah tak hidupi, aku yang keluar perang nih, aku nanggung resiko. Tapi berjuang gitu. Kalau mati pahlawan gitu. Sehingga tidak ada stigma. Tapi Dan message itu kan akan lebih terdelivery kalau yang menyampaikan adalah pemimpin agama. Pemimpin agama, kiai gitu-gitulah. Nah, kan mungkin mikirnya kurang kompleks. Aku mikirnya cuma pengen memecahkan masalah ekonomi dan gimana tetap hidup melewati pandemi kan. Sesimpel itu. Waktu itu nggak tahu mati pet ya. Waktu itu emang gawat. Nggak tahu silang sengkarut kepentingan yang lain. Mungkin terlalu simpel lah ya aku ya. Pemimpin. Iki mau ya peran pemimpin loh, pemimpin agama, pemimpin kultural. Betul. Pada areanya masing-masing. Sekarang kita dari atas bukit lagi. Misalnya dibagi wakil Tuhan ngono ya. Bisa ndelok bumi sekadoh ngono. Menurutmu leadership atau fungsi leader sing paling berpengaruh terhadap kemajuan peradaban bumi kuwi leadership di bidang apa? Anono ekonomi misalnya, leader ning bidang ekonomi atau penemu-penemu di bidang ekonomi, apa teknologi, apa leader-leader di bidang sosial budaya, apa leader-leader ning bidang kesehatan, apa ini? Sing paling berpengaruh. Sing paling berpengaruh. Pasti ini nanti ada rantai ya. Sing paling berpengaruh. Sing paling berpengaruh. Nek kowe tidak ada time frame, itu tidak bisa dijawab. Kayak gini. Maksudnya gini, dalam keadaan perang pemimpin apa yang paling dibutuhkan? Ya revolusioner. Kalau dalam keadaan damai apa yang dibutuhkan? Ya kan beda-beda ketika dalam keadaan. Tapi kalau ngomong sekarang, sejak revolusi industri tekan masa depan wes. Revolusi industri kejauhan. Ada beberapa kali kebutuhan yang berbeda. Perang dunia. Nah, aku orang gini. Menurutku yang paling penting diinvest sekarang. Ya, itu saja. Jadi invest sekarang di level dunia. Kita untuk masa depan lagi ya. Untuk masa depan. Menurutku yang paling perlu diinvest sekarang adalah pendidikan, kesehatan. Terdengar klise ya sebenarnya. Terdengar klise. Itu pendidikan atau kesehatan lah iya. Itu analisis. Kita nggak di situ soalnya. Biar itu tidak terdengar klise piye, Bang. Pendidikan kesehatan lah ya klise banget. Asemnya aku jelas kayak gitu, jadi ora ndak apa-apa. Gini. Kenapa sebegitu pentingnya pendidikan kuwi dadi klosone kemajuan peradaban, dan kenapa kesehatan juga tidak kalah pentingnya menyangga hidup peradaban ke masa depan.
Oke. Pendidikan kesehatan. Ya, sebenarnya ono datanya dari universitas yang memprediksikan gitu loh. Tapi gini, aku tak pakai frame gue cara menjelaskannya. Gini. Iki rada mundur sithik ya, tak kayak kotak ya. Banyak waktu kita. Hidup kui misalnya kita melakukan sesuatu, ada dua area kita kategorikan dalam dua area. Project dan area. Project dan area. Oke, sebutannya gitu ya. Kita melakukan sesuatu untuk sebuah project atau kita melakukan sesuatu pada sebuah area. Bedanya gini. Kalau project itu yang kita lakukan berhenti ketika projectnya selesai. Ada garis finishnya, ada selesainya bikin album. Yuk kita rekaman albumnya. Mission accomplished. Kalau area itu sesuatu hal yang dilakukan terus menerus tanpa ada selesainya. Contohnya olahraga. Contohnya jaga kesehatan. Mangan. Kan nggak ngomong aku mangan sampai 3 bulan. Nggak wareg terus mission accomplished. Mission accomplished besok nggak makan lagi. Kan nggak mungkin. Itu kan area dilakukan terus menerus. Itu area. Nah, kesehatan dan pendidikan ini kan modal untuk dua hal yang berbeda. Kalau kesehatan itu kan modal pada area. Terus kita mengusahakan kesehatan. Gini, untuk mengerjakan proyek, menyelesaikan proyek itu bagian area tidak memecahkan masalah langsung, tapi mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah. Contohnya itu, gini, proyek bikin skripsi, kamu melupakan olahraga. Olahraga tidak membantumu bikin skripsi. Betul. Tapi kalau olahraga nggak kamu lakukan dan kamu sakit, skripsimu juga nggak sampai nih. Oke. Paham. Oke. Itu pentingnya kesehatan. Pentingnya pendidikan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, berarti pendidikan ini benar saja nih. Pendidikan ini adalah basic dari semua kemampuan kita untuk memecahkan masalah semua hal ya. Iya dengan dong. pendidikan. Betul. Iya toh? Gini, misalnya gini, pendidikan juga harus merata dalam tanda petik ya. Ayo, dalam merata. Kan memang harus merata. Bukan semua orang harus pintar. Iya. Minimal dia bisa memilah ide bagus sama ide buruk. Iya. Kalau ada ide bagus dia bisa menghargai dan ikut mendukung. Minimal itulah. Indonesia paling 11% yang punya kesempatan kuliah. Iya, gue sering ngomong. Aku statistiknya aku kerap ngomong, dan ini apakah bisa 11% ini idenya bagus apapun, kalau yang 89% tidak paham, kita sebagai satu society nggak akan juga mengimplement ideas itu. Kan ngono. Kalau kita tetap menyandarkan pendidikan pada mekanisme lawas tanpa melakukan inovasi dalam tanda petik. Ini pendidikan kompleks ya, pendidikan belajar, pendidikan yang paling kita pahami adalah pendidikan agar kita punya bukti untuk bisa berguna di masyarakat. Ijazah. Itu yang pendidikan yang kita bayangkan. Standarisasi. Yang kita bayangkan sebagai pendidikan kan dapat sesuatu yang untuk bisa berguna di masyarakat, jadi pekerja kayak jadi apa dan seterusnya. Padahal pendidikan kan nggak cuma itu, dan problem tidak hanya urusan pekerjaan. Jadi pendidikan ya kudu lebar nih. Informasi nomor satu bukan orang aktif dididik, tapi informasi yang tersedia untuk siapa yang mau belajar. Arahnya kebalik nih. Arahnya kebalik. Dulu kenapa diaktif seperti itu? Karena main waktu hari-harinya tidak untuk belajar, sehingga harus diseret ke tempat belajar nih. Jauh dari sumber informasi, sehingga harus diseret. Dulu yang menunggu ya? Dulu kan gini, katakanlah ilmu itu air. Sumber air kan nggak di mana-mana. Makanya bikin sumur sekolahan. Orang mendekat nih ke sumur untuk ngambil sumber air. Nah sekarang kan bukan hujan deras nih. Kalau mau ngomongin informasi hujan deras. Dengan internet kan hujan deras nih. Nah, semua orang bisa belajar nih. Cuman ada satu problem lagi. Apakah ada proof, bukti untuk kamu bisa berguna di masyarakat nih? Teknologinya sudah tersedia, kita tahu idenya harus kemana, apa yang harus digeser. Masalahnya adalah apakah kita semua paham bahwa itu cukup penting untuk dilakukan sebagai kunci. Dan aku ngomong kunci pendidikan dan kesehatan, karena pendidikan adalah core untuk memecahkan semua masalah turunan. Aku setuju. Dan kesehatan adalah area yang dibutuhkan. Kamu bisa memecahkan masalah, tapi sakit-sakitan juga bisa memecahkan masalah. Kan ada, ya gampangnya kan kategori urip kan yang dana, tenaga, ilmu. Tenaga kita kategorikan di kesehatan. Ilmu pada pendidikan. Satu lagi dana. Dana ki wis turah-turah, semua orang sekarang konsentrasinya ke ekonomi kok. Swing pendulum kita terlalu ke dana nih.
Terlalu ke ekonomi ya. Ke ekonomi. Ilusi ekonominya terlalu kuat. Penting ekonomi, saya nggak ngomong nggak penting, tapi proporsi. Aku setuju banget ya, Bu. Pendidikan adalah core ilmu sing dibutuhkan untuk memecahkan semua masalah turunan. Nah, kan aku susah jelas kayak ini ketika ngomong simbolik. Ya, simbolik ya, gue memecahkan masalah apa? Aku memecahkan masalah agar orang bisa memecahkan masalah. Kan esensi pendidikan itu. Itu seperti kamu dulu pernah ngomong, kita belajar Belajar untuk belajar. Meta belajar. Itu penting. Ya, toh? Belajar untuk belajar otak untuk agar belajar lebih efektif. Itu investasi 3 jam, investasi 2 hari untuk seumur hidup. Ngopo to angel. Besok simbolikmu menaiki. Coaching aku nggak tak coaching sing gelem tak coaching. Kuwi perlu ditunggu. Tak coaching. Kita Lho, efektif nganggur. Belajar yang lebih efektif. Yuk. Iya, investasi sekecil itu. Kenapa Bang? Itu memang nasibmu toh? Ide terbuang. Idemu kan mesti harus selalu ditompo di awal-awal itu sudah. Mesti kok tekanan yang pendidikan ya. Kemarin kita juga ngomong apa tentang pendidikan. Berarti pendidikan ini memang concern kita. Ya. Alhamdulillah. Itu core. Oh, ya. Aku senang. Aku selalu semangat ya ngomong ke pendidikan. Walaupun aku bukan tenaga pendidik. Pada sudut pandang lain ya. Pada sudut pandang lain. Aku dulu gini. Kenapa pendidikan sangat penting? Manusia itu hidup pada 2 realitas gitu. Realitas ideas dan realitas fisik. Okay. Realitas fisik kita harus mengalami sejak kecil. Ya. Tapi realitas ideas tidak semua orang bisa masuk sepenuhnya. Di mana jembatan antara realitas ideas, realitas abstrak dan realitas fisik. Itu pendidikan jembatannya. Kita hidup nih berapa persen di fisik, berapa persen di abstrak sih? Iya. Menungso itu bedanya pada keabstraksiannya itu ya, pada menungso itu malah lebih banyak urip ning dunia abstrak, dunia ideas dan seterusnya lah. Mimpi dunia. Kalau sedikit yang masuk ke situ, kok berharap fisiknya mau ikut beres? Iya, benar. Ya, yang penting banget yang jadi pendidikan. Jangan dibayangkan pendidikan sebagai formal harus sekolah ya. Ya, sekolah itu bagian dari pendidikan. Sekolah adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah, aku mendefinisikan pendidikan gini. Pendidikan adalah kesempatan yang terbuka untuk orang agar bisa mengupgrade dirinya. Sekarang dibuka pakai metodologi sekolah. Internet membuka. Kemungkinan belajar sendiri itu tadi. Mengupgrade dirinya. Tapi ada problem dengan kurasi, ada problem dengan hoax, misinformasi, dan seterusnya. Ya itu problem yang kita sadari. Iya. Sip. Berarti kita tahu next step-nya apa, kan ngono. Minimal itu kita ngerti problemnya kita. Ayo nek dhewe ngerti problem core-nya ya biar mecahke masalah. Oke.